Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Udah pada nggak sabar ya? Oke, let's start the video. Baiklah, dalam video kali ini, materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan dalam merencanakan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, beserta cara yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik itu pembelajaran di dalam ruangan maupun pembelajaran di luar ruangan. Tentunya, pembelajaran ini diawasi oleh pihak sekolah dan juga menjadi tanggung jawab pihak sekolah demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan menurut saya, pengertian kurikulum ini sesuai dengan salah satu pendapat ahli yang bernama Peter F. Olivia tahun 1982 yang mengatakan bahwasannya kurikulum is the plan or program for all experience which the learner encounter under the direction of the school. Kalian tahu nggak sih guys, bahwasannya kurikulum berkaitan loh dengan sosok guru? Kira-kira apa ya kaitannya? Ternyata kurikulum berkaitan dengan guru. Karena guru merupakan salah satu profesi yang berperan dalam pengaplikasian kurikulum. Adapun peranan guru di dalam kurikulum yaitu sebagai berikut. Peran guru yang pertama adalah guru sebagai implementers. Peran guru sebagai implementers di sini adalah guru hanya menjalankan kurikulum yang sudah disusun sebelumnya. Peran guru yang kedua adalah guru sebagai adapter. Peran guru sebagai adapter di sini adalah sebagai pelaksana. Dalam arti, guru harus bisa melaksanakan kurikulum beserta pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah setempat. Peran guru yang ketiga adalah guru sebagai developers. Peran guru di sini adalah membuat strategi dalam pembelajaran untuk mengukur apakah kurikulum yang telah dirancang berhasil atau tidak. Dan peran guru yang terakhir adalah guru sebagai research. Peran guru sebagai research di sini adalah sebagai penguji, yang merupakan tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai seorang guru. Seperti bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya, kurikulum juga memiliki pengembangan sejarah. Sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia yang pertama adalah kurikulum tahun 1947.
Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu leerplan yang berarti rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu curriculum. Pada kurikulum tahun 1947 ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selain itu, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang lebih rinci dari setiap mata pelajaran. Penyempurnaan pada mata pelajaran ini kemudian diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum tahun 1952 ini merupakan kurikulum yang sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1964. Usai tahun 1952, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Sistem kurikulum ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Fokus pemerintah pada kurikulum tahun 1964 ini adalah untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD dalam pengetahuan akademik. Sehingga pembelajaran akan dipusatkan pada program Pancawardhana. Adapun program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1968. Di dalam kurikulum tahun 1968 ini mengalami perubahan terutama pada struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Sehingga mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Kurikulum tahun 1968 ini akan mengarah pada kegiatan dalam mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum yang berikutnya adalah kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 ini lebih menekankan kepada tujuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum tahun 1975 ini adalah pengaruh konsep di dalam bidang manajemen, yang biasa disebut dengan Management by Objective atau MBO. Manajemen by Objective yang terkenal pada saat itu adalah manajemen mengenai metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Satuan pelajaran merupakan rencana pelajaran setiap satu bahasan.
yang kemudian setiap satuan pelajaran ini dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 ini disebut juga sebagai kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan karena posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dan model pembelajaran ini biasa disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA ataupun Student Active Learning atau SAL. Pada kurikulum ini biasanya siswa melakukan semua aktivitas, mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini digunakan sejak tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004. Kurikulum tahun 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 ini disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia dan mulai diterapkan sejak tahun 2004. Secara materi, sebenarnya kurikulum 2004 ini tidak jauh berbeda dari kurikulum tahun 1994. Hanya saja perbedaannya terletak pada cara belajar siswa di dalam kelas. Dan kurikulum yang terakhir adalah kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 ini disebut dengan K13. Kurikulum K13 ini merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum K13 ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 yang sudah berjalan selama kurang lebih dari 6 tahun. Kurikulum K13 ini masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan.